kunci sukses daripada trading itu adalah seberapa ketat Anda dalam mengatur risk management Anda dan juga seberapa disiplin Anda dalam bertransaksi untuk menentukan keuntungan ataupun untuk pembatasan risiko. Itu semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu. Bisnis trading ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sini saya akan mengajak Bapak Ibu di sesi kali ini untuk lebih banyak ke arah hitung-hitungan ya, karena tetap kita mengetahui, kita sama-sama sudah tahu bahwa tidak bisa mendapatkan suatu hasil yang maksimum apabila hal itu tidak kita rencanakan di awal ya. Jadi kita betul-betul harus memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa tujuan Anda trading? Nah, ini yang harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Kita harus paham itu bagaimana dengan trading rules-nya. Aturan main daripada broker yang mana kita akan memasukkan dana kita ke sana. Di sana kita harus memahami seluruh rule yang ada di broker tersebut. Lalu kemudian yang kedua, yang jadi pertanyaan adalah mana yang Anda pilih? Untung besar atau untung konsisten? Lalu kemudian yang ketiga adalah sejauh mana Anda menghargai uang Anda, ya, karena tidak sedikit orang yang bertransaksi dengan tidak memahami rule, tidak memahami keilmuannya, itu malah klaklik-klaklik gitu kan, dan bertransaksi berdasarkan feeling gitu ya. Tentu ini akan berbeda hasilnya dengan yang betul-betul orang yang memahami keilmuannya. Baik, kalau berbicara paradigma Bapak dan Ibu, paradigma trading ini adalah seni mengelola resiko. Ini unik sekali ya, umumnya orang itu kan mengelola aset, mengelola perusahaan gitu kan. Ini kok bahasanya tuh mengelola resiko. Ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu kemudian yang kedua, mohon dipahami juga bahwa paradigma trading ini bukan arena balapan Bapak dan Ibu. Bisnis trading ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar. Jadi bisnis ini adalah bisnis long term ya, bisnis yang jangka panjang. Yang dijadikan arena balapan adalah misalnya terkadang ada yang masuk menjadi nasabah itu suami istri, atau misalnya yang masuk itu dua orang teman begitu. Salah satunya untungnya sudah besar, sementara yang satu belum besar, lalu kemudian malah saling terjadi sindir-sindiran gitu ya, ledek-ledekan, dan akhirnya yang tertinggal keuntungannya panas, akhirnya dia bertransaksi tanpa mengindahkan rule, dan akhirnya hasilnya berbeda. Jadi jangan pernah melihat hasil dari yang lain, tetapi bagaimana caranya equity yang ada di akun kita itu betul-betul bisa tumbuh ya. Jadi ini betul-betul bukan arena balapan. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini yang sering kali ditemui di lapangan bahwa fluktuatif itu adalah keuntungan yang pasti.
Seperti yang saya sampaikan di sesi awal, perbedaan antara finansial sektor, ada yang sektor aktif, ada yang sektor pasif. Di sektor aktif seperti kita, perdagangan ini, tentu ini akan memberikan return yang fluktuatif. Ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan omset yang linear, omset yang sama, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu tidak mungkin sama, ya. Pasti fluktuatif. Nah, kebanyakan yang belum memahami trading, mereka masuk ke broker malah meminta pendapatan fix, meminta fixed income, ya. Justru keuntungan yang pasti itu umumnya bersifat fluktuatif. Hasilnya akan berbeda, ya. Jadi ini paradigma yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Lalu kemudian pada kesempatan di malam hari ini, saya akan mengungkapkan trade study yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah knowing of trading rules. Yang kedua adalah risk and money management. Dan yang ketiga adalah trading strategies, ya. Baik, saya akan kupas satu persatu. Kita awali dari yang knowing of trading rule. Ini adalah trading rule consideration, Bapak dan Ibu. Jadi kalau instrumen yang ada di suatu broker itu disesuaikan dengan pilihan dan keputusan Anda. Anda bebas bertransaksi di mana saja. Mohon diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, yang pertama itu adalah kontrak size-nya. Nah, itu Bapak dan Ibu harus perhatikan. Lalu kemudian berapa spread-nya? Apakah dikenakan swap atau tidak? Swap berarti biaya inap, ya. Spread selisih antara harga beli dengan harga jual. Lalu charge commission-nya. Lalu kemudian ada open dan close market time. Sempat saya singgung ketika di webinar sebelumnya bahwa open dan market time itu sangat-sangat penting, Bapak dan Ibu. Jam berapakah broker ini open market di hari Senin, lalu terjadi close market di hari Jumat dini hari, berarti di Sabtu, ya, masuk ke hari Sabtu dini hari, itu kira-kira close marketnya jam berapa? Karena open market ini akan mempengaruhi kepada bentuk daripada si candle itu sendiri. Sedangkan bentuk candle itu adalah acuan kita untuk melakukan analisa, dan tentunya ini tidak boleh keliru. Ketika salah bentuk analisa, tentu hasilnya pun akan berbeda. Maka Bapak dan Ibu silahkan perhatikan open dan close market-nya. Salah satu keunggulan Bapak dan Ibu di GK Invest, Anda berada pada alamat yang tepat. Kenapa? Karena open dan close market-nya ini sudah sama dengan international time. Lalu kemudian leverage dan margin requirement. Ini hal-hal yang harus dipahami, diketahui oleh kita. Leverage berarti daya ungkitnya, margin requirement adalah nilai jaminan untuk membuka suatu posisi. Jaminan yang kita sertakan untuk membuka satu posisi. Lalu kemudian ada yang namanya rollover. Ini rollover ini adalah biasanya untuk produk-produk tertentu, ya, seperti halnya oil. Termasuk juga the begin of and contract period. Ini biasanya produk oil, produk stock index. Nah, ini Bapak dan Ibu juga harus memahami. Tetapi ketika Bapak dan Ibu tidak bertransaksi di stock index atau di oil, tidak masalah, ya. Yang penting ya yang lainnya paham. Lalu kemudian lock margin. Ketika Anda membuka dua posisi yang berlawanan secara bersamaan, Anda membuka posisi buy dan sell, berapa margin requirement-nya? Nah, ini juga harus diperhitungkan, karena ini menyangkut masalah ketahanan Anda yang tampak dari margin level. Nah, ini hal-hal yang Bapak Ibu harus memahami trading rules, karena Bapak dan Ibu harus menghargai uang Anda, ya. Selanjutnya, saya akan mengajak langsung masuk ke risk and money management. Bapak dan Ibu, sempat saya singgung tadi,
terkait dengan masalah leverage ya. Jadi leverage ini rasio antara modal dengan margin deposit yang dibutuhkan untuk membuka satu posisi. Contohnya begini. Jadi ada beberapa perhitungan Bapak dan Ibu dalam menentukan leverage. Kita sering mendengar ya, ada leverage yang 1:50, ada yang 1:100, 1:200, begitupun 1:1000 bahkan ya, bahkan ada yang 1:3000 Bapak dan Ibu. Ini pengertiannya adalah bahwa yang namanya contract size itu aslinya adalah $100.000. Anda bisa bayangkan kalau umpamanya saat ini pound sterling misalnya itu berada di harga 1,7 sekian ya. Berarti ketika seseorang membuka satu lot saja, itu yang dibutuhkan satu lot dikalikan 100.000 dikalikan 1,7. Berarti kalau dirupiahkan Anda harus membuka kurang lebih 1,7 miliar hanya untuk membuka satu lot posisi. Adanya sistem leverage ini memberikan peluang kemungkinan kepada banyak orang untuk bisa bertransaksi dengan biaya murah di pasar dunia. Kita ambil satu contoh Bapak dan Ibu. Kalau leverage 1:1, ini adalah dana yang harus Bapak Ibu siapkan 1 dibagi 1 dikalikan 100%. Maka itu nilai kontraknya adalah 100%. Bagaimana dengan yang 1:100? Berarti dana yang harus disiapkan adalah 1 dibagi 100. Dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 1%. 1:400 adalah dana yang harus disiapkan 1 dibagi 400 dikalikan 100%. Maka hasilnya 0,25% ya, dan seterusnya. Contohnya, untuk open posisi satu lot, baik itu buy ataupun sell, rumusnya Bapak dan Ibu itu adalah jumlah lot ya. Jumlah lot dikalikan $100.000 dikalikan persentase leverage-nya. Jadi margin requirement untuk membuka satu posisi yang dibutuhkan adalah satu lot dikalikan contract size-nya 100.000 dikalikan 1% yang ini. Apabila Anda menggunakan leverage 1:100. Maka untuk membuka satu posisi saja, itu dibutuhkan $1.000. Untuk leverage yang berwarna putih ini, Bapak dan Ibu, ada 1:100 dan 400, inilah yang berlaku di GK Invest. Sehingga ketika Anda bertransaksi dengan menggunakan leverage 1:400, maka untuk satu lot tidak 1.000 lagi yang dibutuhkan untuk membuka posisi, tetapi hanya 0,25%. Artinya cukup dengan $250 saja, itu sudah bisa masuk bertransaksi di bursa berjangka. Ya. Dan di sini saya ingin menginformasikan kepada Anda bahwa anggap saja ada seseorang itu masuk dengan modal $5.000, Bapak dan Ibu. Modalnya 50 juta ya. Lalu kemudian kita sudah sama-sama tahu bahwa untuk membuka satu lot itu dibutuhkan margin requirement 1.000. Jadi kalau kita berhitung Bapak dan Ibu, berapa sih resiko yang terjadi ketika kita entry posisi, berarti 1.000 dibagi dengan 5.000. Maka ketika Anda bertransaksi seperti ini, Anda sedang meresikokan dana Anda sebesar 20%. Berbeda dengan seseorang yang masuk dengan nilai 30.000. Ya, jadi ketika satu kali entry posisi dengan satu lot di mana margin requirement-nya adalah 1.000, 1.000 dibagi dengan 30.000, ya kurang lebih 3%, 3 sekian ya, 3%. Artinya betul Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya semakin besar modal yang Anda transaksikan itu semakin kecil potensi resiko yang terjadi. Kalau ada yang berkata, Pak, saya sebetulnya modal saya tidak 5.000 Pak, tapi modal saya hanya $500. Margin requirement
untuk satu lot adalah 1.000. Berarti kalau modalnya seorang itu adalah $500, maka 1/10-nya dari 1.000 adalah 100. Sama saja Bapak dan Ibu. Apabila 100 dibagi dengan 500 tetap 20% juga. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus Bapak Ibu pahami. Toh yang pasti seluruh kendali baik untuk menentukan keuntungan ataupun untuk pembatasan resiko, itu semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu. Bukan di broker, bukan di GK Invest, bukan di siapa-siapa, tetapi ada di Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu harus betul-betul memahami dulu perhitungan ini, termasuk berapa nilai ideal untuk berinvestasi di bursa berjangka ya. Lalu kemudian saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat suatu contoh dari trading plan ya. Kita lihat kondisinya bahwa 1 bulan itu adalah 20 hari kerja Bapak dan Ibu. Kita asumsikan bahwa kita akan entry di mana setiap kali entry itu adalah 1 lot. Anggap saja modal Bapak dan Ibu ketika masuk itu $10.000. Lalu kemudian Bapak mentargetkan 100% Pak. Dalam 1 bulan, artinya ekuivalen 10.000 ya, sama dengan si modal. Maka target plan-nya adalah Bapak bagi target Anda yang 10.000 tadi dibagi dengan 20 hari kerja. Maka target kita adalah $500 per hari. Inilah yang tadi saya tanyakan dalam tujuan seseorang trading, mana yang Anda pilih? Apakah untung besar atau untung konsisten? Karena kalau untung konsisten sudah pasti besar Bapak dan Ibu. Ya. Lalu kemudian untuk mendapatkan nilai $500 per hari Bapak dan Ibu, itu tidak selalu ketika entry langsung mendapatkan 500. Bisa sekali entry, bisa 2 kali entry Bapak dan Ibu, 250 masing-masing. Atau Anda entry sebanyak 5 kali, masing-masing profit $100 gitu kan. Itu juga bisa, yang penting targetnya tercapai. Jadi inilah yang menjadikan seseorang profit Bapak dan Ibu, bahkan seluruh profesional trader pun melakukan hal ini, di mana ketika target hariannya tercapai, maka dia akan berhenti untuk bertransaksi walaupun pasar memberikan iming-iming kepada kita, tetapi disinilah kita yang harus disiplin dengan plan kita. Inilah yang saya tanyakan, sejauh mana kita menghargai kepada uang kita. Jadi untuk trading plan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan modal pada saat Bapak Ibu nanti masuk ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa dari produknya itu ada currency ya untuk mata uang sampai 200 poin per hari. Lalu kemudian stok indeks ini kisaran di 300 sampai 600 poin per hari. Lalu di local London ya, itu kurang lebih 15 sampai 30 pips per hari, tetapi value-nya lebih tinggi ya, di mana 1 pip itu adalah 1 juta rupiah. Lalu untuk di crude oil itu 1 hari rata-rata 2 sampai dengan 3 poin ya, tapi per poinnya juga jauh lebih tinggi. Dan di sini kita diberikan kesempatan untuk mengambil selisih dari pergerakan harga setiap harinya. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan, di manakah kita menempatkan risk level, Bapak dan Ibu? Sedikit saya ulas sebelum saya masuk ke penempatan risk level. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya risk management dalam trading itu ada 4 ya. Ada cut loss ketika kita membuka posisi salah, lalu kemudian bisa kita cut. Lalu kemudian ada yang namanya
averaging, artinya ketika kita melakukan sell position, harga naik, selama ada modal, Anda bisa jual lagi, sell lagi, ketika semakin tinggi, masih ada modal, Anda bisa sell lagi, dan akhirnya harga akan turun ya, itu untuk averaging. Risk management yang ketiga adalah cut and switch. Cut and switch hanya boleh Bapak Ibu lakukan ketika sedang terjadi data. Jangan karena posisi salah sedikit lalu kemudian kita buang, kita ganti posisi yang lawannya. Itu nanti malah tidak sesuai hasilnya ya. Tetapi lakukan ini apabila tiba-tiba mendadak ada rilis data ya. Lalu kemudian yang keempat ini adalah locking ya. Jadi locking ini tujuannya adalah untuk melakukan hedging, menahan posisi yang keliru, dan ini tentunya diharapkan suatu saat bisa dilepas keduanya. Ada 3 level bijak Bapak dan Ibu untuk menempatkan risk management. Ya, yang pertama kita lihat dari margin requirement. Tadi sudah sempat kita bahas. Lalu kemudian adalah support dan resistance level. Lalu kemudian yang ketiga adalah average true range value. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk masuk ke grafik ya. Oke, kita tadi sama-sama tahu untuk satu lot Bapak dan Ibu itu dibutuhkan margin requirement sama dengan $1.000. Banyak orang yang keliru Bapak dan Ibu ketika ditanya berapa sebetulnya resiko yang ditoleransi. Ada yang bilang 50%, ada yang bilang 60, 70, macam-macam ya. Tetapi ketika ditanya 50% dari mana, jawabannya adalah dari modal. Ini suatu nilai yang sangat luar biasa. Apabila Anda masuk dengan angka 1 miliar, berarti kalau 50% itu sama dengan 500 juta. Ini nilai yang sangat besar untuk diresikokan. Tetapi yang harus Bapak Ibu perhitungkan justru bukan dari modal, tetapi hitunglah dari margin requirement. Oke, kalau seseorang itu bertransaksi dengan satu lot ya, 1.000, maka Bapak dan Ibu bisa menempatkan 50% itu dari margin requirement, maka 50%-nya ini adalah $500. Oke, ketika Bapak dan Ibu anggap saja, misalnya melakukan sell di sini, ya, melakukan sell posisi di sini, berarti Bapak dan Ibu menempatkan kurang lebih $500. $500 kalau di emas itu 5 poin, di mata uang 50 poin. Misalnya, anggap saja stop loss-nya ada di area sini. Ya, ketika Bapak Ibu bertransaksi, kurang lebih take profit-nya sama dengan jarak stop loss, kurang lebih berarti berada di sini, maka disinilah uang Bapak dan Ibu itu berubah ya dari 10.000 modal Bapak dan Ibu tadi contohnya, maka berubah uang Bapak dan Ibu menjadi 10.500. Oke. Lalu kemudian bagaimana ketika Anda menganggap oh ini ternyata sepertinya mau naik, umpamanya ini sepertinya gejala mau naik, lalu kemudian Anda membuka buy posisi di sini misalnya, ya. Anda membuka buy position di sini,
Lalu kemudian sesuai dengan perhitungan, Anda menempatkan 50% dari margin requirement, berarti kurang lebih berada di area sini. Di sini adalah batas stop loss-nya. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, ketika harga kemudian jatuh ke menyentuh nilai stop loss-nya, maka dana Bapak dan Ibu yang tadinya 10.500, maka berubah kembali menjadi 10.000. Inilah yang dimaksud dengan seni mengelola resiko. Resikokanlah untungnya, Bapak dan Ibu. Jangan meresikokan modalnya. Maka ketika awal kita bertransaksi, kita harus betul-betul mencari momentum yang terkonfirmasi. Seperti yang saya sudah jelaskan di seminar sebelumnya, tentang blueprint dari masing-masing indikator, bagaimana kita bisa entry secara terkonfirmasi, ya. Karena biasanya ketika kita sudah mendapatkan profit di awal, kemudian yang kedua kalinya profit, secara psikologi itu akan semakin menumbuhkan rasa percaya diri pada saat bertransaksi. Yang kedua adalah di level support dan resistance level. Untuk menempatkan batasan risiko, Bapak dan Ibu, itu tidak bisa saja tidak berdasarkan atau tidak mengacu kepada margin requirement, tetapi juga kita bisa misalnya mengacu kepada support dan resistance. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terjadi pergumulan harga di sana berulang kali berada di area yang sama, maka bisa kita sebut ini adalah sebagai resistance level. Ketika analisa Bapak dan Ibu termasuk indikator yang Bapak Ibu gunakan menunjukkan terjadi sell position, maka Bapak dan Ibu bisa menempatkan level ini adalah sebagai level stop loss-nya, level resistance sebagai level stop loss-nya. Begitupun sebaliknya, ya. Apabila terjadi pergumulan harga lebih dari satu kali seperti ini, maka ini adalah level bawahnya. Ketika indikator menunjukkan harga akan ke atas, harga level support ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai level stop loss. Jadi ini lebih sederhana ya daripada margin requirement tadi. Akan tetapi di sini Bapak dan Ibu dibutuhkan ketelitian untuk melihat di mana sebetulnya level support dan resisten itu sendiri. Lalu kemudian untuk penempatan risk level berikutnya, ini berada pada average true range value ya. Bapak dan Ibu silahkan di sini bisa membuka indikator ya. Average true range. Oke, berada di kelompok oscillator. Nah, ini Bapak dan Ibu jangan jangan mengubah parameternya sesuai dengan yang defaultnya saja. Lalu Bapak Ibu ketikan OK ya. Nah, seperti ini. Namun demikian, ini luar biasa daripada ATR, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu garis daripada indikator average true range ini ya. Ini bisa di properties, lalu kemudian dihilangkan saja, lalu di-OK-kan, dan di sini tidak muncul garisnya ya. Yang kita butuhkan Bapak dan Ibu adalah nilainya, value-nya ya. Ini adalah value-nya Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sini. Ya, ini yang di mana? Di ATR ini. Nah, ini. Di sini tertera 10.724. 724. Jadi Bapak dan Ibu lihat saja
angka yang di belakang koma itu ada tulisan 724, maka 724 itu Bapak kalikan 75%, maka hasilnya sama dengan penempatan stop loss ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh di sini 724 dikali 0,75, berarti di sini tertera 543. 543 itu berarti sama kurang lebih hitungannya dengan margin requirement tadi. Jadi tempatkanlah kira-kira 543 poin di emas atau 54,3 poin di mata uang. Di sanalah Bapak dan Ibu tempatkan stop loss. Jadi 3 langkah bijak untuk menempatkan risk level itu ada 3. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menghitung dari margin requirement. Yang kedua, bisa dilihat dari level support dan resisten. Yang ketiga, dari average true range value. Dan ini suatu pesan yang sangat saya suka ya, dari seorang profesional trader kelas dunia. Warren Buffett mengatakan bahwa risk comes from not knowing what you are doing, bahwa memang resiko itu hanya akan datang kepada seseorang yang mengerjakan yang tidak dimengerti. Anda bisa bayangkan jika seseorang mengerjakan sesuatu hal yang tidak dimengerti, sebetulnya disitulah potensi resiko akan datang. Baik, kita masuk ke bahasan yang ketiga, ini adalah trading strategis ya. Dalam trading strategis, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa terlepas dari pengertian rule of candlestick ya. Kalau untuk candle yang bullish, di mana itu harga open, di mana harga close, lalu high low-nya di mana, begitupun untuk bearish candle. Karena ini impact-nya sangat besar sekali, dan ini bisa dipakai digunakan dalam berbagai metode. Metode yang berikutnya yang harus Bapak Ibu pahami adalah mapping. Mapping berarti pemetaan. Seperti halnya kita mau berperang Bapak dan Ibu, tentu kita harus mengetahui di mana sebetulnya letak peta lawan. Ya, lalu peta kekuatan, peta kelemahan lawan itu kita harus memahami. Dalam trading pun sama. Jadi ada baiknya kita bisa bertransaksi layaknya seorang profesional trader, kita melakukan mapping terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelum melakukan transaksi. Jadi untuk melakukan mapping, Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu wajib untuk menampilkan yang namanya garis separator. Jadi garis pembatas ya. Nah, ini caranya berarti ke properties, lalu ini ada untuk period separatornya. Oke, nah di sini bisa kita oke-kan ya. Garis separator yang di sini, Bapak dan Ibu, ini berarti menunjukkan pembukaan hari, ya. Lalu kemudian di sini berarti adalah pembukaan hari pada berikutnya. Di mana letak penutupan? Penutupan adalah satu candle sebelum garis separator, maka itu merupakan candle penutupan pada hari tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 kondisi ya dalam menentukan mapping ini. Bahwa yang namanya kondisi pasar itu selalu terjadi 3, Pak. Jadi dari selama saya trading sampai sekarang tidak ada kondisi yang keempat, selalu terjadi 3 itu bolak-balik ya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami kondisinya adalah bahwa posisi close itu terjadi di atas posisi open ya. Jadi harga penutupannya itu berada di atas harga pembukaan. Kondisi yang kedua berarti adanya
posisi penutupan atau close-nya itu berada di bawah harga pembukaan. Ya, open di sini. Lalu kemudian kondisi yang ketiga, ini adalah posisi close-nya, penutupannya sama dengan pembukaan. Ya, jadi selama ini yang terjadi, yang saya lihat itu selalu terjadi 3 kondisi ini, Bapak dan Ibu, tidak ada yang lain. Ya, nah sekarang kita ambil contoh. Ini kejadian grafik dari separator 1 ke separator berikutnya. Ini adalah hari Jumat kemarin. Coba kita lihat bagaimana kondisi di hari Kamisnya kemarin, ya. Hari Kamis 1 hari sebelumnya, kita tinggal melihat di mana sebetulnya letak close-nya dan open-nya untuk menentukan kondisi ini dulu, Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini, untuk candle yang ini kita tinggal sorot, harga pembukaannya itu berada di 1775.820. Lalu kita lihat harga close-nya, berarti satu candle sebelum separator yang ini, close-nya 1775.430. Artinya berarti kalau melihat kondisi ini berlaku kondisi yang kedua, di mana harga penutupan itu lebih rendah walaupun sedikit dibandingkan dengan harga pembukaannya. Betul ya? Oke, berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa pada tanggal 18 kemarin, hari Kamis, itu kondisinya adalah yang ini. Ya, berarti close di bawah open. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Maka kita harus mencari yang namanya balance value, ya. Kita lihat harga tertingginya, Pak. Untuk harga tertinggi pada saat hari kemarin itu berada di 1789.510. Nah, di sini Bapak dan Ibu ditulis seluruhnya ya, jangan dibulatkan. 1789.510. Ya, kita okekan. Ini adalah harga tertinggi. Jadi di kondisi hari Kamis ini kita mencari proyeksi untuk di hari Jumat. Ya. Lalu kemudian kita lihat nilai low-nya, berarti yang paling rendah adalah candle yang ini. Ini kita lihat low-nya di 1768.280. Nah, kita lihat di sini. Low-nya 1768.280. Oke. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu untuk nilai close-nya. Close berada di 1775.430. Oke, kita tulis lagi. 1775.430. Oke, kita lihat seperti ini. Berapakah nilai balance value-nya, Bapak dan Ibu? Jadi, kita tinggal menjumlahkan saja, Bapak dan Ibu. 1789.510 ditambah dengan 1768.280 ditambah dengan penutupan 1775.430, dan karena ini masuk dalam kondisi yang kedua, close di bawah open, maka tambahkan sekali lagi dengan nilai low-nya. Berarti ditambah dengan 1775.430.
68.280 ya. Lalu kemudian ada nilai di sana yang muncul, lalu kemudian nilai itu dibagi 2, maka sudah bisa kita dapatkan suatu angka balance value-nya. Balance value-nya itu sama dengan 3550.75. Nah, ini adalah balance value-nya. Lalu untuk memproyeksi di hari berikutnya, tentu kita harus mengetahui nilai high projection-nya di berapa, low projection-nya di berapa. Ya, saya tulis di sini high projection gitu ya. High projection berarti balance value Bapak dan Ibu kurangi dengan nilai low-nya. Maka di sini 1782.47 ya. Ini adalah untuk high projection-nya. Lalu kemudian untuk low projection-nya berarti balance value itu Bapak dan Ibu tinggal kurangi dengan nilai high-nya ya. Maka di sini angkanya yang muncul adalah 1761.24. Kita okekan Bapak dan Ibu. Ya. Ini adalah nilai proyeksi tertinggi dan proyeksi terendahnya sudah sama-sama kita temukan ya. Tinggal kita tempatkan Bapak dan Ibu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat di sini. Anda bisa pasang yang namanya untuk rectangle ya di sini. Nah, di sini. Lalu rectangle-nya ini kita properties Bapak dan Ibu ya. Lalu inputlah parameternya di sini. Parameternya berarti di 17 untuk yang high projection-nya, 82.47. Lalu kemudian untuk low projection-nya berarti di 1761.24. Ini tinggal Bapak Ibu okekan. Dan ini hasilnya Bapak dan Ibu. Jadi ketika hari Jumat kemarin ya, kita sudah diberikan satu informasi tentang peta peperangan yang akan terjadi pada hari Jumat. Artinya pada keesokan harinya. Kita memproyeksikan dari hari Kamis sebelumnya. Ya, di sini sudah jelas bahwa inilah level terendah yang diproyeksikan. Jadi ketika harga sudah menyentuh level ini, tentu sangat tidak bijaksana jika Bapak dan Ibu masih melakukan sell position di sana. Begitupun di harga yang tertinggi di sini, ini adalah high projection-nya dan juga tidak bijaksana jika di sini kita masih melakukan untuk buy position. Kita memiliki kesempatan untuk bertransaksi di dalam mapping ini, di dalam peta peperangan ini. Kalau Bapak dan Ibu memang kebetulan bertransaksi di 5 menit ya atau di 15 menit main pendek, bisa setelah Anda analisa seperti ini, Anda bisa ubah ke time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat misalnya seperti ini. Nah, di sini Anda bisa bertransaksi, begitu banyak peluang yang bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam satu hari itu ya, atau di 15 menit. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat juga. Oke, saya akan berikan contoh yang kedua. Tadi adalah di market untuk XAU USD ya. Oke, saya buka chart berikutnya.
Di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu, ini adalah pada tanggal 18 Februari kemarin. Kita anggap saja belum mengetahui bagaimana kondisi pasar di 19 Februari. Kita sudah sama-sama bisa melihat bahwa yang kita harus perhatikan ini posisi close-nya di mana. Ini adalah candle pembukaan, di mana candle berada di 1.386.11, sedangkan penutupannya berada di 1.39733. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwa kondisi untuk pada hari tersebut ini adalah close-nya berada di atas open-nya. Oke. Lalu kemudian kita tinggal menghitung nilai high-nya Bapak dan Ibu ya. High berarti berada di sini itu di 1.39851. Untuk high-nya berada di 1.39851. Nah ini. Lalu kita lihat low. Low berarti berada di candle yang ini ya, yang paling rendah ini. Low-nya di 1.38389, 1.38389, 38389, oke. Maka kita tinggal hitung lagi Bapak dan Ibu. Untuk nilai low-nya ini sama dengan 1.38389 ya. Lalu nilai close-nya berarti berada di satu candle sebelum garis pembatas ya di sini. Close-nya berarti 1.39.733. Close-nya 1.39.733. Oke, berarti setelah kita mendapatkan datanya, yang kita cari adalah balance value-nya. Balance value-nya sama ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah nilai high-nya ditambah dengan nilai low-nya, ditambah dengan nilai close-nya. Karena ini posisinya close di atas open, maka Bapak dan Ibu tambahkan dengan nilai high lagi. Lalu nilai hasil penambahan tersebut Bapak Ibu bagi 2, maka nilai balance value-nya adalah 2.78912. Tidak boleh dibulatkan ya Bapak dan Ibu, sekali lagi. Ini adalah balance value-nya, lalu kemudian kita melihat di sini mencari high projection ya. Berarti high projection balance value dikurangi dengan nilai low-nya adalah 1.40523 ya. Di sini.
lalu kemudian untuk low projection-nya, maka nilai balance value tadi itu dikurangi dengan nilai high sama dengan 1.39061 ya. Oke. Proyeksi high dan low untuk hari berikutnya sudah kita dapatkan. Di sini Bapak dan Ibu bisa langsung menempatkan rectangle ya sebagai peta peperangannya di sini. Lalu kemudian kita properties ya, data-datanya sesuai dengan yang sudah kita perhitungkan. Di sini 1.40523, lalu kemudian untuk low-nya diproyeksikan di 1.39061 ya. Dan ini adalah peta peperangan pound sterling di hari Jumat kemarin. Jadi kita sudah mengetahui di mana sebetulnya batas atas dan batas bawah yang mungkin akan terjadi di keesokan harinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan strategi ini ya untuk range market projection, apabila Bapak dan Ibu menggunakan pada time frame 1 jam, ya, yang H1 ini, maka garis separator ini adalah untuk menghitung 1 hari ke depan. Namun apabila Bapak dan Ibu menggunakan time frame 4 jam, ya, H4, maka garis separator yang satu ke separator berikutnya, ini adalah untuk menghitung 1 pekan ke depan. Begitupun untuk daily, Bapak dan Ibu juga bisa membuat satu pemetaan, kira-kira 1 bulan ke depan itu pergerakan high projection dan low projection-nya di mana, itu bisa dilihat dari time frame daily ya, karena separator 1 ke berikutnya itu adalah per bulan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam penggunaan indikator saya teringat dengan quote ya dari seorang legendaris bela diri, Bruce Lee, di mana beliau pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah takut dengan seseorang yang memiliki 10.000 jurus ya, 10.000 tendangan gitu. Justru dia hanya takut kepada orang yang hanya punya 1 jurus, tetapi melatihnya 10.000 kali. Jadi berkaitan dengan indikator pada sesi di pertemuan kemarin, bahwa Anda bisa menentukan mana sebetulnya indikator yang sesuai dengan karakter Bapak dan Ibu ya. Dan itu Bapak Ibu bisa gunakan dan terus dilatih ya. Apalagi ditambah dengan perhitungan bagaimana menempatkan risk management, lalu kemudian berapa target yang Bapak Ibu ingin capai, lalu bagaimana masalah pemetaan, itu Bapak Ibu silahkan dikombinasikan ya. Dan saya yakin dengan transaksi secara terencana dan juga disiplin itu akan memberikan hasil yang sangat signifikan di akun Bapak, dan saya yakin Bapak dan Ibu akan terkejut ketika merasa bahwa transaksinya itu seperti layaknya seorang profesional trader. Oke, baik Pak Deki. Luar biasa ya ini pemaparan untuk malam hari ini. Mungkin partisipan juga sudah sama-sama kita perhatikan ya tadi pemaparan dari Mr. Deki. Jadi kita di sini benar-benar memberikan edukasi ya buat semua ya, siapapun yang ingin belajar dengan trading ya, kami akan terbuka, sangat terbuka sekali. Apalagi ada fasilitas webinar seperti ini ya, kami senang sekali bisa memberikan atau memberikan masukan atau edukasi ke para partisipan.
Ya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang mau meluangkan waktu minggu malam ini ya. Udah malam juga ya, jam 9 sampai jam 9 kita masih ada di ruang Zoom ini. Baik, saya ucapkan kembali terima kasih buat Pak Benson yang sudah bergabung. Kalaupun nanti ada informasi yang belum jelas, bisa tanyakan langsung. Dan tadi juga kita sudah informasikan buat partisipan yang ingin mengulang materi ini, nanti kita akan upload di YouTube channelnya Viva Invest, yaitu Rahasia Keuntungan. Ya, jadi nanti kita bisa share di sana. Baik, saya tutup webinar malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Sukses untuk kita semua ya. Salam Salam profit. profit. Salam profit, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.